Kenapa kasihan sama kamu? Yang ditolak kan Ubed, bukan kamu. Memang bukan aku yang ditolak, tapi masalahnya antara aku sama dia jadi nggak enak. Kamu harus sadar, Junedi atau Dewi bukan mengingatkan, tapi meremehkan. Mereka menganggap kamu tidak pantas buat Dija. Dija juga begitu. Dija menganggap kamu nggak pantas buat dia. Buktikan bahwa mereka semua salah. Gimana? Terima kasih. Hatur nuhun. Sami-sami, Mang. Masih belum ada penumpang? Tuh, padahal barusan ikut saya. Ngopi dulu, biar nggak ngantuk. Gimana ini? Kita nodongnya jadi nggak? Orangnya lagi pingsan gini, gimana bisa kita todong? Nggak jadi. Enggak. Pak, saya sama teman saya nodongnya nggak jadi. Pak, Bapak kan sudah sadar. Ditinggal ya? Ah, Kok makan duluan? Lapar. Nggak kompak. Biarin ah, Kok kamu gitu? biarin aja, kamu juga gitu. Gitu gimana? Ketemu Junaidi nggak ngajak. Kamu pengen banget kenal sama Junaidi. Kan aku pernah bilang, Junaidi itu biasa banget. aku penasaran gara-gara kamu bilang dia itu masih muda, tapi kayak bapak-bapak. Tadi itu ada yang mau diomongin serius, jadi aku nggak bisa ngajak kamu. Aku kan orangnya serius juga. Tapi yang mau diomongin bukan masalah kamu. Masalah Junaidi, Bukan, masalah Ubed. yang senyumnya kamu bilang seluas lautan. Iya, tapi nggak tahu deh dia masih bisa senyum atau enggak. Udah, jangan terlalu dipikirkan. Dunia tidak cuma selebar celana kolor. Perempuan bukan cuma Dija. Tapi saya cinta mati sama Dija. Nggak masalah. Yang penting kamu masih hidup. Diza itu cantik, udah hukum alam. Yang cantik itu biasanya pasangannya yang ganteng, biarpun ada juga yang enggak. Kalau kita banyak duit, mungkin perempuan bakal nerima kita. Saya bukan bilang perempuan itu materialistis, tapi realistis. Contohnya saya sendiri. Walaupun saya ada arah menuju ganteng, tapi karena saya miskin, saya ditinggalin sama istri. Saya sadar saya ini siapa. Suami saya yang sudah mantan itu siapa. Saya nggak nuntut punya rumah megah, mobil mewah. Yang penting masa dikasih nafkah. Biar anak bisa makan, bisa sekolah. Kamu memang nggak minta, tapi kalau dikasih rumah megah, mobil mewah, gimana? Ya alhamdulillah, Kirain nggak mau. enak aja. Mau makan nggak? Kalau nggak mau, ngapain aku kesini? Junaidi! Mau kemana? Mau order? Silahkan.
Saya sementara nggak jualan, Ubed juga. Kalau saya mau cari kerja, kerja kantoran. Udah bosen jualan bajigur? Bukan bosan jualan bajigur. Cuma sayang aja sama ijazah saya. Saya kan sarjana, masa cuma jadi tukang bajigur? Kemarin Ubed ke rumah saya. Bilang mau nikah. Ya. Dia juga bilang sama saya, tapi nggak tahu kelanjutannya gimana. Di telepon nggak diangkat, saya SMS nggak dibalas. Terus? Udah itu aja. Itu lu. Iya. Saya malu sama Junaedi, apalagi sama Dewi. Saya udah diingetin soal Dija, tapi nggak mau denger. Terlalu pede. Tapi sebetulnya bukan Dewi yang salah, tapi Dija. Dija salahnya apa? Dija ngasih harapan. Enggak, kalau kamu nggak ngasih harapan, kenapa Ubed pede langsung ngajak nikah? Kalau cuma PDKT atau nembak buat jadi pacar, masih wajar. Tapi kalau berani langsung ngajak nikah, kayaknya nggak mungkin kalau kamunya nggak ngasih harapan. Gak tahu. Terus jadinya gimana? Gak tahu. Kasian Ubed. Ai kamu gak kasihan sama aku? Kenapa kasihan sama kamu? Yang ditolak kan Ubed, bukan kamu. Memang bukan aku yang ditolak, tapi masalahnya antara aku sama dia jadi gak enak. Kamu harus sadar, Junaedi atau Dewi bukan mengingatkan, tapi meremehkan. Mereka menganggap kamu tidak pantas buat Dija. Dija juga begitu. Dija menganggap kamu nggak pantas buat dia. Buktikan bahwa mereka semua salah. Gimana caranya? Berhenti jadi orang susah. Biar orang lain, termasuk Junaedi, Dewi, juga Dija, lebih bisa memandang kamu, menganggap kamu. Saya Saeb, bukan Junaedi, bukan Dewi, bukan Dija. Ketika orang lain meremehkan kamu, saya tidak. Jangan buang waktu hanya dengan kecewa dan merasa malu. Kalau kamu butuh bantuan saya, kamu tahu nyari saya di mana? Di kantor saya, di manajemen ABC, manajemen aksi bergerak cepat yang berkantor di kampus ABC atau Academy of Bandung Copet. Kamu mau ngajak saya nyopet lagi? Sampai ketemu besok. Oke. Terima kasih. Kamu di mana? Aku ada urusan dulu, nanti kita ketemu di markas. Oke. Hai, kamu lagi apa? Duduk aja. Boleh ikut? Ikut kemana? Bukan kemana, ikut di sini aja, ikut duduk. Boleh. Masih ingat nama aku? Ingat, Rosa. Aku ada masalah, Masalah apa? lupa nama kamu. Tenang, bisa kita selesaikan. Kita kenalan lagi aja. Deden. Rosa. Daniel ngebahas soal kerjaan aku. Gak nanya langsung sih, cuma nyerempet aja. Awalnya dia nanya soal kerjaan kamu. Bener kan kamu punya teman yang jadi copet? Bukan teman, cuma kenal aja. Kan aku udah pernah bilang. Oh, bohong ya? Enggak. Kenapa kamu senyum? Oh, bohong kan? Selama ini aku bohong sama Daniel soal kerjaan aku. Juga soal kerjaan kamu, soal kerjaan kita. Tapi kayaknya aku nggak bisa terus-terusan bohong. Terus kamu mau bilang sama Daniel kalau kita copet? Iya, Namanya siapa? Arman. Kok bisa temenan sama copet? Ya bisa aja. Jangan-jangan kamu copet juga? Bukan. Kenapa? Jangan bohong. Iya. Kok kamu nggak kaget? Enggak, soalnya aku udah ngeduga. Aku mau berhenti jadi copet, mau kerja yang lain. Kerja apa aja. Jadi kalau Daniel nanya lagi, aku bisa jawab jujur. Dan jawaban aku bukan copet. Kerja apa aja itu apa? Gak tahu, aku belum tahu mau kerja apa. Misalnya aja deh. Misalnya aja juga aku nggak tahu. Pokoknya kalau ada kerjaan apa aja, aku bisa, aku mau. Jadi SPG nggak apa-apa. Jadi pelayan toko nggak apa-apa. Office boy? Kalau jadi office boy aku nggak bisa. Kenapa? Kan aku perempuan. Maaf, aku salah.
Maksud aku office girl. Nggak apa-apa. Kamu nggak malu ngaku kerja kayak gitu sama Daniel? Daripada aku ngaku kerjaan aku jadi copet. Jadi serius, kamu mau berhenti jadi copet? Iya, kamu? Aku nggak bisa berhenti jadi copet. Kenapa? Aku nggak berani sama ancaman.